Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya Gaza, Arkan, Yafa di rumah. Sekarang bersama Grosmuti, Bu Sita, Bu Desita bersama Gaza. Mana Gaza? Arkan, Yafa, sapa teman-temannya. Alhamdulillah kita akan kembali bersama di channel Sirah untuk Anak. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya. Selamat Lebaran 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih, dan keluar sebagai pemenang. Alhamdulillah sudah lama tidak menyapa anak-anak saleh dan salehah di rumah karena Grosmutinya sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan anak-anak semua di sini juga sehat. Yang di rumah mudah-mudahan sehat. Nah, masih bersama buku Mbah Kung ya, Mbah Kung Uyut Sukanto SA, Wahai Kekasih Allah. Kali ini kita akan membahas hal yang sedih nih, hal yang berat. Amul Huzni, tahun duka, tahun kesedihan. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah ya, Rasulullah menyampaikan risalahnya, menyampaikan ajaran Islam. Terjadi peristiwa yang berat. Apa? Ya, Rasulullah bersama saudara-saudaranya, keluarganya dari Bani Hashim ya dan Bani Abdul Muthalib. Nah, dua suku ini atau dua bani ini punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal belum banyak yang masuk Islam, baik dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Belum banyak yang masuk Islam. Jadi mereka ikut merasakan pemboikotan hanya karena mereka saudaranya Rasulullah, hanya karena mereka satu keluarga besar dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bani Muthalib dan Bani Hashim ya. Jadi paman Nabi Abu Thalib padahal juga bukan Islam, tapi ikut merasakan penderitaan. Diboikot gimana? Nah, Abu Thalib, paman Nabi itu ya diisolir, diboikot di satu lembah, dan semua harus ikut bersama paman Nabi Abu Thalib itu. Jadi istilahnya orang tertua, orang paling terpandang dari Bani Hashim ya dan Bani Muthalib itu yang diboikot dan dihukum itu adalah paman Rasulullah, Abu Thalib. Paman Nabi ini selama ini sangat melindungi Rasulullah. Kalau ada yang mau menyakiti, kalau ada yang mau menghina, kalau ada yang mau menghambat perjuangan dakwah Rasulullah, itu pasti pamannya Abu Thalib akan selalu pasang badan, menjadi tameng, menjadi perisai untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Nah, perjanjiannya itu ditulis gitu di atas sebuah piagam. Piagamnya itu ya piagam tentang apa ya, pernyataan bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diisolir, diboikot ya, di lockdown di satu lembah. Itu tertulis di sebuah piagam dan piagamnya ditaruh di Ka'bah gitu. Isinya apa? Bahwa semua dari suku Quraisy, dari bani-bani yang lain tidak boleh berdagang dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nggak ada yang boleh berjual beli. Jadi nggak boleh ada yang jual makanan atau apa. Kemudian tidak boleh ada yang menikah dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu tidak boleh ada yang berhubungan, bersilaturahim dengan mereka. Pokoknya benar-benar harus memutuskan hubungan semua. Hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan ya tadi hubungan dagang, hubungan kekerabatan semua. Karena apa? Mereka dianggap bersalah karena mereka adalah kerabat dan saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sebagian besar bukan Islam, belum Muslim. Jadi, nah berarti memang kelaparan. Kadang terdengar suara tangisan anak-anak kecil dari lembah itu yang kelaparan. Sehingga kadang-kadang dari bani-bani lain, dari suku Quraisy yang lain tidak tega meletakkan banyak makanan di keledai, lalu keledainya didorong untuk lari gitu ke lembah. Nanti baru mereka mendapatkan makanan. Tapi itu jarang sekali yang berani mengirim makanan seperti itu. Ya bahkan ada nih seorang sahabat yang makan daun-daunan, saking tidak ada yang bisa dimakan. Jadi makan daun-daunannya hijau, kemudian keluarnya ya buang air besarnya hijau juga, karena memang tidak ada yang dimakan. Suatu saat ada sahabat yang buang air kecil,
Tahu air kecilnya itu, air seninya itu gemericik gitu. Oh, ternyata ada kulit binatang. Dia ambil, dia cuci bersih, dia sikat, dia rebus, lalu dihemat untuk makan berhari-hari. Sebegitu laparnya anak-anak kurus kering, sampai Fatimah Az-Zahra putri Nabi kurus kering gitu. Sampai ibunya, ya Allah kasihan anakku sekecil ini, kamu sudah menderita. Tapi dia tabah, ibu gitu, jangan seperti itu ya, aku sanggup kok, aku tabah gitu cobaan seperti ini. Karena beliau sadar, putri Fatimah ini sadar dia adalah putri Nabi, putri seorang pejuang yang menyampaikan risalah agama Islam ya. Jadi kelaparan, anak-anak kecil kelaparan, orang yang tua seperti paman Abu Thalib usianya sudah 77 tahun ketika itu ya. Ibu Fatimah sudah 62 tahun ketika itu, istri Rasulullah. Rasulullah udah umur 47 tahun ketika itu. Nah, ternyata pemboikotan itu berlangsung berapa lama anak-anak? 3 tahun. 3 tahun diisolir, diboikot, diblokade, di lockdown, di satu lembah, tidak boleh mendapatkan bahan pangan, tidak boleh punya hubungan sosial. Selama 3 tahun itu banyak yang ya sakit atau meninggal karena kelaparan seperti itu ya. Seperti saudara-saudara kita di Gaza sekarang. Allah mansuril muslimin wal mujahidin fil Filistin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Gaza. Ini namanya Gaza nih ya. Banyak anak-anak kecil yang terbunuh karena kelaparan, karena kena bom. Semoga Allah menolong mereka ya. Allah mansurum, Allah mansurum, Allah mansurum. Jadi memang berat sekali 3 tahun itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan yang tidak terduga-duga. Apa? Pernyataan piagam bahwa mereka harus diboikot itu ternyata hancur, dimakan ngengat kulitnya itu. Cuma tinggal tulisan Bismika Allahumma gitu, dengan nama Allahnya yang tidak termakan rayap. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, apakah piagam itu masih berlaku? Karena sudah habis dimakan rayap, tinggal tulisan Allahnya saja. Maka datanglah Abu Thalib ya, kemudian menemui para pembesar Quraisy itu ya. Pembesar Quraisynya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal gitu ya, ada yang lain-lainnya lagi tokoh-tokohnya ya. Jadi ada Abu Sofyan. Apakah perjanjian ini masih berlaku? Apakah piagam ini masih berlaku? Itu keponakanku Muhammad, dia orang yang tidak pernah berdusta, dan dia melihat sendiri bahwa di Ka'bah, tergantung di Ka'bah itu sudah habis dimakan rayap. Maka berarti sudah tidak berlaku piagam itu. Dan memang akhirnya kemudian sebagian orang Quraisy yang punya hati nurani tidak tega, dan kemudian mereka membawa senjata mengawal orang-orang ini, mengawal mereka untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Wah, sebagian orang yang benci semakin benci. Kok bisa ya setelah 3 tahun diblokade, di lockdown, diisolasi, kok masih hidup gitu? Kok nggak mati semua gitu? Sekarang balik lagi ke rumah-rumahnya. Tambah kebencian mereka seperti itu. Nah, tapi Masya Allah ya, Rasulullah kembali, semua kembali. Hanya saja kan sebagian itu memang sudah tua, sudah sepuh. Setelah penderitaan yang sangat seperti itu, paman Nabi yang selama ini adalah pelindung Rasulullah, penjaga Rasulullah, pendukung Rasulullah yang utama, sudah berusia 80 tahun. Dari mulai 77 mulai diboikot tadi, di lockdown itu, sampai 80 tahun ya, akhirnya beliau wafat. Nah, itulah disebutnya Amul Husni, tahun kesedihan. Rasul sedih sekali, orang yang selalu sayang, melindungi, mendukung perjuangan Rasulullah itu wafat. Usia berapa tadi? 80 tahun. Sedih sekali. Istri Rasulullah, Ibu Khadijah itu juga sangat mendukung perjuangan Rasulullah. Menjadi pembela utama, membiayai dakwah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi mendukung dengan dana, mendukung dengan jiwanya, dengan tenaganya, itu wafat. Maka itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka. Kasiannya Rasulullah ya, sudah mengalami penderitaan yang luar biasa 3 tahun. Habis itu tidak lama setelah 3 tahun itu,
setelah kembali ke rumahnya harus kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Siapa tadi? Paman Rasul. Siapa namanya? Abu Thalib. Lalu istri beliau Ibu Khadijah. Betul, Masya Allah. Allah Maha Pemurah, Pengasih Penyayang. Setelah cobaan yang sangat berat ini, nanti Allah SWT akan memberikan kegembiraan, ya, hal yang luar biasa, karunia yang besar pada Rasulullah. Apa itu? Kita tunggu di cerita berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah, kita semua ya bisa memahami ini, betapa perjuangan Rasulullah tidak mudah menyampaikan ajaran Islam. Rasul mengalami penyiksaan, pemboikotan, sampai tahun kesedihan, kehilangan 2 orang yang dicintai yang menjadi pelindung utama. Insya Allah, mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang sedang menderita di Palestina, kita doakan agar tahun kesedihan ini, ya sekarang ini, di mana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina menderita, segera menjadi hal-hal yang menggembirakan, yang membahagiakan. Sampai di sini dulu anak-anak, cerita kita sambung lagi nanti. Anak-anak di rumah juga kita sambung lagi. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua, teman-temannya Gaza yang Fa'akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.